apa dulu nih kalau yang PPK sekarang mau komandonya? Tentang ini pendidikan karakter Daerah digital. Kenapa pembelajaran apakah Bapak Ibu secara khusus akan ada ketentuan yang digunakan untuk mengenalkan sikap seperti jujur, tanggung jawab, toleransi, atau gotong royong atau sikap bisa mendukung kegiatan. Kalau dari segi mata pelajaran yang Ibu berikan sama anak-anak, kalau untuk menanamkan sikap kejujuran, toleransi itu balik lagi ke pembelajaran kebiasaan yang sudah Ibu lakukan selama ini ya, yang mulanya dalam hal menyelesaikan setiap tugas yang diberikan ke masing-masing siswa itu ada situ peluang juga nilainya, diantaranya tanggung jawabnya mereka bisa nggak menyelesaikan mereka tugasnya sampai dengan tuntas ya. Nah itu dalam hal tanggung jawabnya mereka sama aja misalnya dalam hal tugas yang Ibu berikan sama mereka dengan ke yang lain, maksudnya pribadi mereka dulu, tanggung jawab mereka bisa nggak sih mereka memegang percayaan yang sudah diberikan sama mereka, misalkan dalam menyelesaikan setiap tugas walaupun itu misalkan secara pribadi ataupun misalkan secara kelompok. Nah kalau kelompok ini kan masuk ke dalam kegotong royongan ya kan, nah di situ kan ada sikap kegotong royongannya melalui dengan cara diskusi atau belajar kelompok. Ibu bisa memberikan tugas kepada mereka itu dengan misalkan ada salah satu diskusi kelompok harus mereka selesaikan bisa dengan cara setelah Ibu memberikan materi terus kemudian Ibu memberikan tugas ke mereka, coba kalian lakukan diskusi untuk kegiatan kelompok ini tapi dilakukan secara kelompok. Ada juga, tapi ada juga yang tugasnya secara mandiri, aktivitas mandiri. Biasanya itu dilakukan sama setelah Ibu melakukan penyelesaian pemberian materi kepada mereka, baru Ibu berikan tugasnya sama mereka. Bisa melalui buku pegangan yang mereka punya ataupun Ibu buat sendiri soal-soalnya ke mereka gitu. Nah sikap jujurnya, kejujurannya, kalau kejujuran kan pastinya mereka itu bisa nggak sih mereka menyelesaikannya secara sendiri tanpa istilahnya melihat ke orang, ke teman atau siapa gitu kan. Dalam hal ini misalkan dalam menyelesaikan soal ujian, kalau dengan soal ujian mereka bisa nggak melakukannya tanpa ada istilahnya tengok-tengok melihat ini apa nih berapa ya kan, ya itu pasti ada lah di situ ya. Kemudian yang nomor 2, nomor 1 tadi udah dijawab ya. Dalam hal tanggung jawab, kejujuran, toleransi, gotong royongnya itu udah ada semua termaktub dalam tugas-tugas yang diberikan di kelas ya. Kemudian karakter seperti apa yang paling penting dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang agar mereka tetap kuat dan tidak mudah terbawa arus negatif digital, dan bagaimana Bapak Ibu membantu mereka membangun karakter tersebut? Ya, satu yang pertama yang dilakukan di sekolah pada saat masuk ke area lingkungan sekolah itu gadget itu udah nggak boleh dipegang sama mereka. Nanti soal jam pelajaran itu nggak boleh yang pegang HP? Nggak ada, nggak boleh. Jadi semuanya pada saat pagi anak-anak mereka datang di pintu gerbang, petugas OSIS itu udah menjaga ke sana. Nah, semuanya periksa tuh. Kalau ada yang bawa HP langsung disimpan. Nah, nanti pada saat kepulangan mereka ngambil lagi. Nah, untuk keamanannya itu untuk sementara ini dikoordinir oleh bagian kesiswaan dalam hal ini dengan Pajaka. Jadi masuk mereka pagi-pagi masuk pintu gerbang, HP udah di istilahnya kalau ininya tanda kutipnya disita ya, nggak boleh ada yang pegang HP. Nah terus kalau misalkan itu ada beberapa misalkan di jam-jam tertentu tanpa ada pemberitahuan kita kadang-kadang melakukan sidak juga. Kalau misalkan ada ketahuan anak-anak yang pegang HP itu ya otomatis kita ambil gitu. Nah kemudian
kita juga memberikan arahan sama anak-anak dalam era digital ini. Sebenarnya HP itu emang ada sisi positifnya kalau kita bisa mempergunakannya, ya kan? Iya betul. Mengambil informasi sumber-sumber apapun itu pasti kita ngelihatnya ke gadget, ya nggak sekarang? Nggak bisa lepas ya dari dunia gadget ya zaman sekarang ya, era digital sekarang. Cuma dampaknya kalau misalkan kita ngasih arahannya yang baik ke anak-anak, misalkan kalau ada tugas atau apa, nah itu biasanya kita kasih tuh arahan sama anak-anak, boleh kalian melalui gadget, tapi coba ambil yang intisarinya, yang istilahnya sekiranya diperlukan untuk data tersebut. Jangan hal-hal yang misalnya nggak berguna bagi mereka, itu mereka malah memanfaatkannya, itu yang nggak baik. Tapi di sini juga kita juga ada kerjasamanya sama orang tua juga, ya kan? Kalau misalnya dari lingkungan sekolah, dari pihak guru dan istilahnya lingkungan warga sekolah, namanya warga sekolah ya, guru, kepala semuanya kan ikut terlibat di dalamnya, dalam istilahnya mengawasi karakter anak yang sekiranya dianggap udah merugikan pihak sekolah, ya kita kasih ultimatum sama mereka. Kadang-kadang kita panggil mereka. Ada juga yang istilahnya HP itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang misalnya malah merugikan mereka, ya kan? Itu kadang-kadang di sela-sela pembelajaran kita suka kasih arahan sama mereka. Gadget itu istilahnya manfaatnya, dampaknya sama kalian. Kalau misalkan kalian melihat-lihat yang ada hal-hal yang negatif itu nggak usah dilihat. Terus ada beberapa misalkan website yang nggak boleh dilihat, sebenarnya kan harusnya kan di blok dari pemerintah juga. Tapi emang dari pihak Kominfo kan waktu itu kan sudah ada kan larangan, dan ada beberapa website emang istilahnya nggak diharuskan sama anak untuk dilihat kan. Nah itu jadi kita setiap di sela-sela pembelajaran kita kasih arahan sama anak-anak dampak negatifnya untuk era digital sama sekarang, zaman sekarang ini, era sekarang ini, dampaknya buat kalian itu apa, kita kasih arahan sama mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga suka takut juga kalau misalkan oh gitu ya bu, ya pokoknya kalian jangan ini deh, jangan diikuti gitu kan. Kadang-kadang ya ada beberapa anak yang mendengar sampai mereka pun pegang HP aja nggak pernah gitu kan. Nah itu Karena kalau nggak di kita yang kasih info ya pasti anak-anak tuh sulit buat mencerna ini tuh baik atau enggak kan. Jadi kadang-kadang dari pihak sekolahnya juga kita selaku guru nih, ibu di sela-sela mengisi materi, kadang ibu diselingin sama hal-hal yang istilahnya kasih arahan sama mereka, baiknya kalian dalam memanfaatkan gadget di era digital emang diperlukan ya gadget itu ya kan. Tapi alangkah baiknya kalian memanfaatkannya ke hal-hal yang sifatnya positif, yang bisa membantu kalian dalam hal intinya minimal tugas-tugas sekolah kalian. Itu sih. Jadi dalam membangun karakter anak-anak, kalau misalkan untuk di era digital ini sebenarnya bagus, tapi emang ada hal yang emang harus dikunci dulu. Terutama untuk anak-anak yang masa-masa SMP sekarang ya, karena mereka pemikirannya masih labil, mudah masuk. Kalau SMA mungkin udah bisa, kalau pikirnya udah bisa mencerna diri sendiri. Tapi kalau untuk anak SMP mudah terbawa arus. Betul, karena di era digital ini pengaruh positif maupun negatifnya kan kencang banget ya. Jadi kadang kita susah buat kontrolnya gitu, karena udah perubahan zamannya gitu. Makanya kalau anak-anak SMP itu mudah dibawa ininya arahnya. Iya betul. Jadi ada yang masuk aja ke mereka, lalu kan mereka ikutin kan. Beda lagi dengan yang mungkin bener kan sama teman-temannya udah tahu merasakan gimana selama di bangku SMP, gimana sikap selama di bangku SMA. SMA kita pola pikir kita udah berubah kan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, ya. Mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan.
Sedangkan kalau anak-anak SMP yang istilahnya kategorinya masih istilahnya pra dewasa, ya kan, dari anak-anak ke remaja, ya kan, peralihan emosinya itulah makanya mesti banyak diberi masukan dari semenjak anak-anak sampai SMP tuh begitu, karena kalau udah SMA udah berubah lagi pikirannya. Yang masih bisa dikasih arahan tuh yaitu antara SD SMP. Kalau SMA kan udah bisa berpikir sendiri kan, nalarnya, ya kan, logikanya udah bisa jalan. Kalau misalkan SMP kan masih, kalau kata kita A, mereka pasti ngikutinnya A. Kalau masih polos. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa yang lebih akrab dengan internet dan media sosial daripada buku pelajaran. Iya benar. Bapak Ibu, bagaimana pendidikan bisa tetap kuat dan diterima oleh siswa dengan pengaruh digital yang begitu besar? Sebenarnya ada dampak yang negatif, pasti ada positif negatifnya semuanya juga ya. Kalau misalkan dengan melalui media internet mungkin lebih mudah mereka mencari informasinya, dan tapi di satu sisi mereka jadi kurang dalam pemahaman dalam hal karakter, istilahnya keinginan untuk membacanya jadi berkurang. Betul kan? Kadang kalau dikasih soal kita tinggal nyari aja di Google, biasa di buku, jadi ini yang instan aja gitu. Jadi sekarang buku itu jadi kurang diminati sama mereka untuk dibaca. Jadi akhirnya pola mereka minat membacanya itu yang kurang sekarang itu, karena mereka udah terpola, nanti juga ada di internet, nanti juga ada di internet, itu kan kita tinggal nyari aja, nggak usah dibaca, harus banyak kan gitu kan. Jadi mereka pengen yang instan, yang serba instan, yang intinya udah ada jawabannya, langsung tak ke jawabannya tanpa mereka menganalisa dulu, ya kan. Biasanya kan ada dasar-dasarnya kan, kenapa kita menjawab ini, kenapa kita mengasih alasan ini. Mereka tuh enggak, yang penting jawabannya ini. Soalnya kan nggak tahu di belakangnya itu ternyata apa sih kisi-kisinya yang harus mereka cerna itu sebenarnya apa sih gitu. Iya, ya kan. Jadi mereka pengen tahu, ini udah ada jawabannya, apaan kita baca-baca. Nah itulah, jadi minat mereka untuk membacanya kurang. Itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya yaitu mereka tuh istilahnya apa-apa udah ada, ya kan, serba udah dimudahkan lah dalam dunia kita dengan penggunaan internet ini, ya. Tapi ada beberapa, kalau untuk berdasarkan lingkungan sosial, ada mungkin beberapa anak, ya, sebagian besar anak yang nggak memiliki dan nggak bisa masuk ke dalam dunia digital karena kemampuan mereka, keterbatasan mereka dalam hal memiliki fasilitasnya, ya kan, diantaranya dengan penggunaan gadget itu kan. Nggak semua anak bisa membeli gadget, itu kan, nggak semua anak bisa masuk ke misalnya ada warnet atau apa, karena mereka terkendala apa, terkendala ekonomi, ya, misalnya buat makan aja susah katanya. Boro-boro katanya mau istilahnya sewa warnet berapa jam, istilahnya minimal aja 10.000 apa, ya nggak. Terus gadget, buru-buru beli gadget, buat makan, buat jajan aja susah. Nah itu salah satunya, itu negatifnya di situ. Jadi di satu sisi ada anak yang dipermudah dengan istilahnya informasi yang mereka butuhkan, tapi di satu sisi ada anak yang nggak bisa menikmati itu karena terkendala, diantaranya karena faktor ekonomi. Itu salah satunya. Itulah makanya jadi di sini ada ketimpangan, ya nggak? Ada ketimpangan dalam hal sosial. Kasiannya kan di situ. Yang ibu lihat dan ibu perhatikan di sini kan begitu. Ada anak yang kayaknya buat makan aja, buat jajan aja tuh susah. Mereka nggak makan, nggak jajan, buru-buru pegang HP gitu. Misalkan kalian tugas di sini, nanti kalian cari ya di internet gini. Dulu saya nggak punya HP, kamu tinggal ini.
nggak ada uangnya Bu, buat ke warnet buat apa, kasihan juga gitu. Sedangkan di satu sisi mereka mau baca buku atau apa, karena mereka kepengaruh sama teman-temannya pegang gadget, nggak baca buku, akhirnya mereka terpengaruh juga, jadi nggak ada minat untuk membaca. Sebenarnya sih kalau kata ibu yang nggak punya HP apa, sebenarnya di perpustakaan tidak ada fasilitas yang mencari informasi di perpustakaan. Cuma karena pengaruh mereka dengan teman-teman yang lain yang memiliki gadget yang nggak dengan fasilitas itu digital itu, akhirnya mereka terpengaruh, nggak mau, minat mereka membaca kurang, akhirnya berkurang juga informasi mereka, ya nggak, dalam hal menerima informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan tugas yang harusnya mereka kerjakan, selesaikan, ternyata mereka nggak selesai, terbatasnya alasannya nggak punya itu. Jadi ya pendidikan bagaimana dengan karakter bisa tetap kuat, ya itulah. Di sini ibu hanya memberikan arahan sama mereka, coba perbanyak minat membaca kalian. Jangan jadikan sekarang buku sebagai wajang, sebenarnya hanya untuk dipajang aja, kata ibu gitu. Kalian yang punya HP apa, coba tingkatkan minat membaca kalian. Di perpustakaan masih banyak buku-buku, ya kan? Gak apa-apa kalian nggak bisa menikmati dunia digital kalian, tapi kan istilahnya yang lain informasi melalui data media yang lain kan masih banyak kan, yang ada surat kabar atau apa itu kan masih ada, walaupun misalnya kalian nggak bisa menggunakan atau nggak bisa menikmati, misalnya diantaranya salah satu fasilitas digital yang ada sekarang adalah apa, gadget itu ya. Itu jadi istilahnya harus ada toleransinya juga sama teman-temannya yang lain gitu. Melihat teman-temannya yang nggak punya ini harusnya gimana, harus ada rasa ininya ya. Jadi di lingkungan pertemanan pun sangat terpengaruh ya Bu. Iya. Kalau temannya main HP dia enggak, ya jadi apa yang kata ibu bilang itu, jadi ikut-ikutan. Tapi balik lagi kalau temennya rajin membaca, pasti si temennya itu berpengaruh. Jadi dan dia nggak berkecil hati jadinya, ya kan? Betul. Kalau misalnya dia ngeliat teman-temannya baca buku, enggak, malah informasinya udah ada nih di HP gini, dia akhirnya berkecil hati, nggak ada minat lagi buat baca gitu. Disitulah makanya sekarang yang keempat apa nih? Tadi yang 3 udah ya? Sudah ibu. Menakam perempuan. Maka ibu menemukan menemukan sikap atau perilaku yang terpengaruh hal negatif dari dunia digital. Oh iya, ada. Jadi gini, ada suatu kasus anak-anak memberikan kegiatan mereka yang di luar lingkungan sekolah, mereka jadikan pajang di suatu status yang namanya status WhatsApp ya. Iya. Itu kan terlihat di mana-mana kan, di ruang publik kan. Iya. Jadi dipublikasikan ke media yang semua orang tahu. Akhirnya kan ibu kasih arahan sama mereka, kalian kalau misalnya emang sekiranya nggak perlu untuk dijadikan sebagai istilahnya konsumsi publik, status-status yang istilahnya setidaknya nggak wajar diperlihatkan di dunia maya, jangan kalian tampilkan, karena pertama itu akan merusak citra kalian sendiri, ya kan? Betul. Kalau misalkan emang hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang positif, mungkin iya nggak apa-apa, karena istilahnya kita secara langsung membantu juga informasi ke orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau misalkan mereka menunjukkan, mempublikasikan misalnya kegiatan mereka yang istilahnya itu buat
kebutuhannya bisa ditonton sendiri, kenapa diperlihatkan di depan orang banyak? Itu ibu yang selalu itu sama anak. Coba kalau kata ibu, coba kalian kalau bisa diusahakan janganlah memampang suatu kegiatan atau suatu perilaku kalian yang sebenarnya nggak wajar dilihat sama orang banyak. Ya kan? Pertama itu akan merusak citra kalian sendiri, ya kan? Kemudian orang yang menontonnya pun akan menikmati. Oh, yang rugi kan siapa? Ternyata kan Diri sendiri. nah, yang memajang statusnya itu, ya kan? Orang lain menikmatinya, tapi kalian yang rugi, ya kan? Nah itulah, itu salah satunya. Jadi akhirnya mereka tahu gini-gini. Karena kan istilahnya nomor kan disimpan sama ibu kan. Itu salah satu contoh misalkan ada, ya sebenarnya sih wajar nggak wajar, kalau menurut mereka mungkin masih wajar ya, tapi kalau menurut ibu mungkin kayaknya kurang wajar lah kalau disimpan di status paspor. Jadi pendekatannya ibu lakukan itu memberikan arahan sama mereka, di sela-sela ibu memberikan pelajaran sama mereka. Seperti nasehatin gitu. Ya, ada laporan dari teman-temannya atau anak-anak lain. Oh ini. Ya, ibu nggak akan memberikan nama atau siapapun langsung ke yang ini di kelas itu. Tapi memberikan contoh lah. Misalkan ada ini kalian jangan berlaku seperti ini. Jadi nggak langsung ibu menunjukkan, oh si ini nih kemarin ada laporan di sini, enggak. Karena itu kan istilahnya nggak wajar juga ibu menjelaskan. Jadi ya pendekatannya gitu, memberikan itu nasihat atau bimbingan pendampingan yang sebenarnya dibutuhkan sama mereka, itu yang berkenaan dengan perilaku mereka selama walaupun di luar lingkungan sekolah. Sebenarnya emang kalau di lingkungan sekolah kan tanggung jawab orang tua ya. Kalau tanggung jawab kita adalah di area lingkungan sekolah. Seperti apa karakter yang seharusnya mereka miliki? Karakter yang punya pribadi yang bisa menjunjung nilai-nilai positif buat diri mereka sendiri, menjunjung tinggi harkat martabat mereka sendiri, ya kan? Yang nggak merusak citra mereka, itu karakternya. Terus nilai-nilai Pancasilanya harus mereka terapkan juga, ya kan? Salah satunya itu karena kita istilahnya negara Indonesia yang punya pandangan, ya kan, pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Ya kalau misalnya mereka berpegang di situ, ya insya Allah karakter mereka nggak akan menyimpang ke hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau mereka berpedomannya ke situ, nilai Pancasila mereka tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus satu aja itu sama nilai dasarnya. Kalau kita kan sekolah agama ya pasti menerapkan prinsip-prinsip dasar keagamaan ya, basicnya, dasar-dasarnya, ya kan, akidahnya. Pertama itu sih akidahnya mereka, ya, tetap istilahnya dasar keimanannya mereka harus diperkuat lagi. Kalau mereka tangguh ya satu itu aja, insya Allah kesananya juga gitu. Iman dan takwanya itu ya, intinya itu aja, keimanan sama ketakwaannya mereka, insya Allah juga akan baik-baik aja. Itu ya, mungkin itu cukup, ada 5 poin yang sudah ibu jelaskan jauh. Terima kasih banyak ibu.